صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد. Sungguh sangat besar karena di situ nampak bahwa Islam itu lebih tersebar lagi ke berbagai penjuru dunia yang selama ini masih ya mungkin sebelum lahirnya Ahmadiyah Islam belum banyak berkembang di Eropa. Ini Ahmadiyah menunjukkan bahwa peran yang sangat besar penting menambah lagi kebesaran Islam dengan mengajak orang-orang yang tadinya tidak Islam masuk bersyahadat, ya karena bagi saya nilai Islam itu ya syahadat ya, itu fondasi dasar. Nah oleh karena itulah ya maka dengan kehadiran Ahmadiyah ya di Eropa ini ya tentu saja membuat perspektif ke depan ya, prospek Islam ke depan di Eropa ini ya sangat cerah. Kenapa juga? Yang kedua karena memang dalam pemahaman Islam yang saya banyak baca buku-buku Ahmadiyah itu ya sangat-sangat kontekstual ya dan bisa diterima oleh kalangan-kalangan modernis sekarang ini dan kalangan-kalangan intelektual yang memang memahami Islam sesuai dengan ya ad-din huwal aqlu ya. Agama itu adalah akal, la dina liman la aqlalah. Jadi apa yang pemahaman-pemahaman dulu itu ya tidak bisa diterima orang-orang rasional, orang-orang ilmuwan, orang-orang apalagi modernis ya di barat sekarang masuk di sana ya karena Ahmadiyah berhasil untuk mengolah ya pemahaman-pemahaman ini yang bisa diterima di zaman-zaman rasional sekarang ini. Ya pesan saya, marilah kita senantiasa membangun ukhuwah, ya, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah. Apalagi kalau orang masih tetap mengatakan bahwa Islam dengan bukti-bukti ya, bukti-bukti pertama syahadat, bukti-bukti kedua adalah sumber pokok yang dipakai Quran ya, yang tidak beda, hanya saja beda karena ayat yang jumlah dan tentu saja pemahaman dan penafsiran juga yang beda. Kita juga bangun ukhuwah Islamiyah ya, antara NU Muhammadiyah, NU Ahmadiyah, Ahmadiyah Syiah, Syiah NU, Syiah Muhammadiyah. Kita bangun karena ini satu manusia, satu bangsa dan satu sumber Quran dan syahadat. Itu yang kita harus bangun. Harus kita bangun ukhuwah. Ya. Ada 3 konsep ukhuwah yang bisa merekatkan kita, baik Islam dengan non-Islam, bahkan umat beragama dengan yang tidak beragama. Ya, jadi kita satu langit, satu bumi, dan sebagai manusia dan diciptakan dari sumber yang satu yaitu Adam. Nah, dan kelahiran kita menjadi Muslim di Indonesia saya ini dan menjadi Sunni ya tentu saja lain ceritanya kalau saya lahir di London dan di Eropa dan ketemu dengan jamaah Ahmadiyah.
Begitu pula kalau saya lahir di Rusia, beda ceritanya. Makanya kita harus saling menghormati, saling menghargai. Karramna bani Adam, ya, kata Al-Quran. Kullukum min Adam, wa Adam min turab, ya kan? Nah, yang kedua, sebagai bangsa Indonesia, kita, ya, tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang tidak diberikan hak untuk melaksanakan ajaran agama dan keyakinannya menurut ajaran agamanya, kan tidak ada. Apalagi kita sesama satu sumber suci, Quran, dan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah saya pelajari Ahmadiyah mengikuti sunnah Nabi Muhammad, tidak ada, ya hanya saja memang ada pemahaman yang bisa diterima oleh jemaah Ahmadiyah dengan pemahaman yang sudah disampaikan oleh Hadsal Mustaqul Ahmad dan khalifah-khalifah. Dan sama kita juga di Sunni, ya, pemahaman-pemahaman itu berbeda. Ya, dunia Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang NU saja yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Karena 4 mazhab yang dalam NU itu diikuti semua. Kalau yang satu mengikuti Syafi'i kunut, kalau saya misalnya yang juga tidak kunut tapi mengikuti salah satu mazhab ini, ya bisa berbeda kan? Nah, satu hal yang berbeda. Apalagi tentu saja kalau sunnah yang dipakai, hadis yang dipakai itu ya beda jalurnya, termasuk Syiah dengan Sunni. Beda karena jalur hadis yang dipakai. Tetapi saya lihat hadis-hadis yang dipakai Ahmadiyah sama dengan hadis-hadis Sunni, ya, dipakai semua kitab Kutubus Sittah juga, ya, menghargai sahabat, ya, sama dengan Sunni, kan, seperti itu. Dan juga menghargai Ahlul Bait sama dengan Syiah. Jadi sebetulnya ini tidak perlu lagi, ya, kalau saya, ya, sumber yang satu, syahadat yang satu, mengikuti sunnah, ya, sunnah Muhammad Rasulullah SAW, ya tentu saja dengan pemahaman-pemahaman yang bisa berbeda, ya maka kita harus bangun ukhuwah fil Islam. Nah, yang keempat berikutnya, ya kami mengajak supaya lebih pas pemahaman kita tentang orang lain, ya kita pahami dari sumber aslinya. Pas pemahaman kita tentang Ahmadiyah, ya kita paham dari sumbernya, ambil kitab-kitab tafsirnya yang ada Quran yang begitu besar. Nah, kalau kita mau paham tentang Syiah, ya pahami dari sumber aslinya. Kalau kita mau pahami tentang Salafiyah, ya karena Salafiyah juga itu, ya pahami dari sumber aslinya. Lalu kemudian kita harus menjalankan agama kita dengan konteks keindonesiaan kita, ya toh? Nah, agar supaya kita ini bisa membangun persaudaraan wataniyah, ya karena bisa saja ada pemahaman-pemahaman yang di sana cocok, di sini tidak cocok. Nah, maka kita harus juga memahami dalam konteks keindonesiaan. Apa itu konteks Indonesiaan itu? Ya 4 pilar, 4 konsensus kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita, dan itu tidak bertentangan dengan semua ajaran agama, termasuk ajaran Islam. Nah, salah satu contoh misalnya dalam kehidupan beragama menjamin Pancasila, Undang-Undang Dasar untuk kita melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing sesuai dengan keyakinan kita. Maka jangan kita saling mengganggu, jangan kita saling, ya untuk konteks kita ke Indonesia ini, dan jangan kita bawa pemahaman kita itu yang menyalahi dan bertentangan dengan konsensus kita yang sudah disepakati founding father kita sejak kita merdeka 72 tahun, 3 tahun yang lalu.